Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi wa ansarihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma' wa min amali la yurfa' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Qal faslun jami'u ma taqaddama min al-mu'arabati isman qismun yu'rabu bil harakati wa qismun yu'rabu bil huruf. Ay hadha faslun jami'u ma taqaddama minal mu'rabati qisman. Seluruh apa yang telah berlalu dari mu'rabat, ia dibagi menjadi dua. Ada dua bagian. Jadi kita sudah membahas tentang mu'rabat, maka di sana ada pembahasan dari segi dia i'rabnya dengan harokat ataukah i'rabnya dengan huruf. Maka dibagi menjadi dua. Qismun yu'rabu bil harakati wa qismun yu'rabu bil huruf. Ada bagian yang di-i'rab dengan harakat dan ada bagian yang di-i'rab dengan huruf. Jadi i'rab itu kalau enggak berubah harakat, ya berubah huruf. Falladhi yu'rabu bil harakati arba'atu anwa'. Ya. Jadi fa yang seperti ini itu namanya adalah faul fasihah. Dia datang biasanya setelah disebutkan, kemudian dia datang sebagai penjelas dari apa yang telah disebutkan. Dengan takdirnya idza arata ma'rifata al-qisma alladhi yu'rabu bil harakat, maka karena jawabannya maka setelah idza maka falladhi yu'rabu bil harakati arba'atu anwa'. Yang di-i'rab dengan harokat itu ada 4 macam. Al-ismul mufrad, yang pertama ada isim mufrad, yang kedua adalah jam'u taksir, kemudian ada jam'ul muannats salim, wal fi'lul mudhari'u alladhi lam yattasil bi akhirih syai'un. Di bagian yang di-i'rab dengan harokat ada 4. Yang di-i'rab dengan huruf juga ada 4. Jadi sama-sama dibagi menjadi 4 dan 4. Wa kulluha turfa'u bi dhammah, dari isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, wal fi'lul mudhari'u alladhi lam yattasil bi akhirih syai', kulluha turfa'u bi ad-dhammah wa tunsabu bil fathah wa tukhfadu bil kasrah wa tujzamu bi as-sukun. Ketika disebutkan wal fi'lul mudhari'u alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un, maka dia mencakup 2 perkara. Apa saja? Yang pertama adalah sahihul akhir, yang kedua adalah mu'tal akhir. Yang terpenting lam yattasil bi akhirih syai', tidak bersambung dengan nun niswah, tidak bersambung dengan nun taukid, tidak bersambung dengan aliful isnain, wawul jamaah atau yaul mukhatabah muannasah. Maka semuanya dia dirofakkan dengan dhammah. Wa tunsabu bil fathah, dan dinasabkan dengan fathah. Bagian yang kedua ini berlaku kepada seluruhnya, baik yang berupa isim ataukah berupa fi'il. Sedangkan wa tukhfadu bil kasrah ini hanya berlaku untuk siapa? Untuk asma saja, sedangkan fi'il tidak masuk ke dalamnya. Kenapa? Karena khafat itu hanya berlaku untuk isim. Fi'il tidak menerima khafat. Wa tujzamu bis sukun.
Adapun jazm itu juga khosoh untuk fi'il, karena isim la yujzam, isim tidak menerima jazm. Sehingga di sini ada yang khos, ada yang am. Yang am berupa apa? Berupa turfa'u bi dhammah wa tunsabu bil fathah. Yang khos adalah tukhfadu bil kasrah lil asma wa tujzamu bi sukun li al fi'il. Wa kharaja an dzalika salah satu asya. Dan keluar dari itu ada 3 hal. Yang pertama adalah al-ismul ladzi la yansharif. Ismul ladzi la yansharif itu hanya ada pada 2 tempat, yaitu ada pada isim mufrad dan juga ada pada jamak taksir. Isim la yansharif hanya ada pada 2 tempat, yaitu isim mufrad ataukah jamak taksir. Sehingga dikatakan mufradan kana au jam'a taksirin, baik dia berupa mufrad ataukah berupa jamak taksir. Ma makna mufrad? Yaitu isim mufrad. Contohnya kalau yang mufrad seperti apa? Ahmad, ya Ahmadu, maka dia termasuk dari ismul ladzi la yansharif. Makna la yansharif ay la yunawwan, tidak bertanwin. Fa innahu yukhfadu bil fathah. Fa innahu yakni fa inna ismal ladzi la yansharif la yukhfadu, ya fa innal ismal ladzi la yansharif yukhfadu bil fathah. Isim yang tidak munsharif itu dikhafatkan atau dijarkan dengan fathah. Pengecualiannya, karena tadi dikatakan tunsabu bil fathah, tapi di sini ada pengecualian, yaitu apa? Berupa isim la yansharif. Isim la yansharif ketika dia majrur dengan fathah niyabatan anil kasrah. Malam yudhaf au tadkhul alaihi al, selama ia tidak menjadi mudhaf, yakni malam yudhaf bermakna la yudhaf ila syai'in akhar, berarti dia tidak menjadi mudhaf. Lantas bagaimana kalau dia menjadi mudhaf ilaih? Kalau dia menjadi mudhaf ilaih tetap majrur dengan fathah. Marartu bi baiti Ahmada, tetap Ahmada. Ya, dengan fathah. Tapi kalau dia menjadi mudhaf, maka dia bisa dikembalikan ke hukum aslinya isim, yaitu majrur dengan kasrah. Au tadkhul alaihi al, atau masuk atasnya al. Ketika ada al, maka dia akan juga menerima apa? Menerima kasrah. Karena hukum tanwin ketika ada al hilang, maka hukum la yansharifnya juga otomatis tidak berlaku lagi. Begitu juga dengan idhofah. Wa jam'ul muannatsi salim. Jama' muannas salim wa ma humila alaihi. Wa ma humila alaihi yakni mulhaq bi jam'il muannatsi salim. Nah, mulhaq ataupun jama' muannas salim yang diakhiri dengan alif ta, fa innahu yunsabu bil kasrah. Fa innahu yunsabu bil kasrah. Dan tandanya dia adalah jamak muannas salim ketika mufradnya dia salimah, selamat, ya, salimah. Kalau tidak, maka dia adalah jamak taksir. Seperti abyat, baitun menjadi abyatun. Itu ada alif ta, tapi dia bukanlah jamak muannas salim, tapi adalah jamak taksir. Wal fa'innahu yunsabu bil kasrah. Maka dari sini kita punya kesimpulan bahwa jamak muannas salim ia memiliki 2 harokat saja. Kalau enggak berupa dhammah, ya berupa kasrah. Fa innahu yurfa bi dhammah wa yunsabu wa yujar bil kasrah. Jaa muslimatun, ra'aitu muslimatin wa marartu bi muslimatin. Wal fi'lul mudhari'u al mu'tallul akhiri.
ada fi'il mudhari' yang mu'tal akhir. Nah, lafaz al-mu'talu itu merupakan sifat fi'il. Al-mudhari'u yang mudhari', al-mu'talu yang mu'tal. Apanya yang mu'tal? Akhirnya. Maka al-akhir itu posisi dia adalah sebagai fa'il, tapi dia menjadi mudhaf ilaih. Maka ini bahasanya apa? Idhofah ilal fa'il. Idhofahnya kepada fa'ilnya. Al-akhir itu adalah fa'il si mu'tal. Kok bisa mudhaf dengan mudhaf ilaih? Kok ada al-nya di situ dua-duanya? Al-mu'tal itu mudhaf, al-akhir mudhaf ilaih. Bagaimana bisa al-mu'tal mudhaf? Kok ada al? Sudah pernah saya sampaikan, masih ingat syaratnya? Syarat yang pertama adalah mudhaf itu berupa apa? Berupa isim sifah. Mana isim sifah? Isim fa'il, isim maf'ul, sifah musyabahah wa akhwatiha. Kedua, mudhaf wajib adanya al. Bukan mudhaf ilaih. Kan kita bicara kapan mudhaf bisa ada al. Ya, kembali. Kedua adalah mudhaf ilaih wajib ada al. Kalau mudhaf ilaihnya nggak ada al, ya mudhafnya nggak boleh dikasih al. Begitu. Misalkan al-mu'talu akhirin, la yajuz. Dan mudhaf ilaih merupakan ma'mul dari mudhaf. Mananya ma'mul apa? Yang dikenai amil. Jadi mu'tal itu kan merupakan fa'il menasabkan. Kalau misalkan dia adalah fi'il muta'addi, maka dia menasabkan maf'ul. Jadinya al-mu'tal di sini posisinya dia seperti fi'il, yaitu merofakkan fa'il. Dan tadi saya kasih tahukan bahwa akhir itu adalah posisinya sebagai fa'il secara makna. Untuk siapa? Untuk mu'tal. Dari mana kita tahu? Ya kita tanya aja. Yang mu'tal, kita perlu bertanya mu'talnya itu apa yang mu'tal? Akhirnya, maka akhir adalah fa'il dari mu'tal. Sedangkan al-mudhari'u itu juga beramal sebenarnya, tapi amal dia kemana? Amilnya, makmulnya kemana? Berupa domir yang tersimpan di dalamnya kembali kepada al-fi'l. Fa'innahu yujzamu bihadfi akhirih. Fa'innahu yujzamu bihadfi akhirih. Yakni fa'innal fi'l al-mudhari' al-mu'tal al-akhiri yujzamu bihadfi akhirih. Jadi fi'il mudhari' yang mu'tal akhir seperti apa contohnya? Yakhsha. Maka ketika majzum menjadi lam yakhsha bihadfi akhirih, yakni bihadfi harfil illah. Wa taqaddamat amthilatu dzalik, dan telah berlalu misal darinya.